Orang Sunda tuh ada Janggo Wareng apa namanya, saya lupa tuh. Nah, yang keempat berarti Abdul Uzza, Imrul Qais, Amir, Nu'man. 8 generasi ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nanti ketemu lagi ada namanya Ibn Zaidil Lat. Jadi Tuhan-Tuhan orang zaman dulu, Uzza, Manat, Lata, Lat, itu nama orang-orang soleh di zaman itu gitu ya. Cuman Lat, bukan Lato, tapi Lat saja. Jangan sampai terdikaitkan kata Ustadz Azam, Lato itu dari sembahan orang Quraisy dulu. Lat, Lata. Ini Lato. Ya. Saya bacakan lengkapnya: bin Amir bin Abdi Wud bin Auf bin Kinana bin Bakar bin Auf bin Udzrati bin Zaid al-Lat ibn Rufaidah bin Thawr bin Kalab bin Wabrah bin Taghlib bin Hilwan bin Imran bin Lihaf bin Quda'ah. Nah, beliau dari Bani apa? Bani Kalb. Jadi kalau disebut baninya Bani Kalb, ternyata ke atasnya itu sampai berapa itu tadi? 15 mungkin ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ke atas baru disebut Bani Kalb itu. Ketemu Kalbnya itu di 18 ke atas. Masya Allah. Saya kadang-kadang penasaran itu, tapi saya belum dapat ilmunya, belum tahu. Ada suku-suku kita di Indonesia itu marga, misalnya Nasution. Kemudian orang tua saya itu Caniago, Koto. Ada kemudian orang-orang Batak itu misalnya apa lagi? Sembiring, Siregar, ya, Hasibuan, Hutapea, Huta Barat, ya, macam-macam. Saya penasaran nih, orang ini, suku ini namanya orang di zaman yang mana? Bisa jadi kan begitu. Mungkin orangnya di zaman 18 orang ke atas kali gitu. Ya, atau berapa lapis ke atas ada nama orang itu, beranak pinak, dinisbatkan kepada itu semua. Cuman nggak tahu berapa generasinya. Ya. Termasuk Zaid bin Haritha ini. Jadi kalau orang menyebut Zaid bin Haritha, maka dia dari suku apa? Bani Kalb. Tapi jangan diterjemahin ya. Ya, jangan diterjemahin. Karena kalau diterjemahkan bahaya itu. Ya. Apa Bani Kalb diterjemahinnya? Nggak usah terjemahin lah, stop di situ ya. Jadi Bani Kalb, persis Kalbun, Kalb, ya. Bin Thawr bin Kalb, ya. Wahakadha nasabahu Ibnul Kalbi wa ghairuhu. Ya, demikianlah dinisbatkan oleh Ibnul Kalbi. Lagi-lagi jangan diterjemahkan ini. Ya, kalau diterjemahkan bahaya. Ini salah seorang ulama sejarah, pakar sejarah Islam. Ibnul Kalbi wa rubbama ikhtalafu fil asma'i wa taqdimi ba'dihha ala ba'din wa ziyadati syai'in wa naqsi syai'in. Walaupun ada perbedaan pendapat dalam nama-nama yang disebutkan tadi, ada yang lebih dahulu, ada yang diakhirkan, ya. Mungkin urutannya yang tadi disebutkan urutan ke-18 bisa jadi 17, yang 17 ke-18 gitu ya. Atau menambahkan dan mengurangkan satu dengan yang lain. Ziyadati syai'in aw naqsi syai'. Qala al-Kalbi, kata Imam al-Kalbi, wa ummuhu, nama ibunya. Siapa nama ibunya? Nah, nama ibunya adalah Sa'di binti Tha'labah bin Abdi Amir bin Aflat min Bani Ma'in min Tayyi, ya, min Tayyi. Ya, namanya siapa nama ibunya? Sa'di bintu Tha'labah.
Wa qala Ibnu Ishaq Harithah bin Syurahbil, sebagaimana tadi saya sampaikan, ada mengatakan bahwa kakeknya adalah Syurahbil. Walam yutabi alaihi wa innama huwa Syarahil wa yukunna Aba Usamah. Beliau punya anak namanya Usamah bin Zaid, sahabat Nabi yang terkenal. Sudah bahas belum kita? Sudah pernah? Belum ya? Usamah bin Zaid salah satu yang paling dekat dengan Nabi. Jadi kalau ada Hasan dan Husain, di situ ada Usamah. Seringkali itu Nabi kalau meluk, ketiga-tiga dipeluk semuanya. Wah, Masya Allah gitu ya. Kalau enggak, yang satu gelayutan di punggung Nabi, yang satu di paha kanan, satu paha kiri. Hasan, Husain radhiyallahu taala anhuma, dan Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Maka kunyahnya adalah Abu Usamah. Wa huwa maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyharu mawalihi, maulanya Nabi yang paling terkenal. Wa huwa hubbu Rasulillah atau hibbu Rasulillah, ya, salah satu yang Nabi cintai. Asabahu saba' fil jahiliyyah lianna ummuhu kharajat bihi tazuru qaumaha bani Ma'in fa'agharat alaihim khayla bani al-Qayn bin Jasar fa'akhadhu Zaidan faqadimu bihi suqa Uqad fashtarahu Hukaim bin Hizam. Ada mengatakan bin Hashim atau bin Hisham, tapi ini bin Hizam. Li'ammati Khadijah bintu Khuwailid, binti Khuwailid. Jadi Zaid bin Harithah ini, riwayat pertama itu karena perang, kemudian baninya kalah, maka beliau yang masih kecil diculik, diambil, dan kemudian diperjualbelikan di pasar. Ya, tetapi yang dikutip dalam Ushulul Ghabah adalah karena satu ketika beliau sedang keluar bersama ibunya, asabahu saba', ya, maka dijadikan sebagai sabian. Apa sabian itu? Bukan yang nyanyi qasidah ya. Itu nisa sabian ya. Saba apa artinya? Beliau dijadikan sebagai apa? Culikan. Ya, orang yang diculik, orang yang kemudian nanti bisa diperjualbelikan, dipertukarkan atau tebusan, atau istilahnya apa? Saba ya, asabahu saba fil jahiliyah, di masa jahiliyah, lianna ummuhu kharajat bihi, ketika ibunya membawa keluar dia, menziarahi, tazuru qaumaha, menziarahi kaumnya, pulang kampung bawa anak, ya. Fa agharat alaihim khayla bani al-Qayn bin Jasar, ya. Maka kemudian singkat cerita, ada masalah dalam perjalanan itu, dan yang dijaminkan adalah, disabakkan gitu ya, adalah Zaid. Fa akhadhu Zaidan, ya, menjadi barang ganti ruginya, ya, entah kudanya yang hilang, khailnya Bani al-Qayn itu kemudian apa namanya, terluka, gharat, pokoknya ada tindakan yang harus membutuhkan jaminan, ya. Maka anaknya yang diminta, ya, kalau nggak bisa ganti rugi, kalau nggak bisa membayar jaminan, kalau nggak bisa kemudian memberikan satu tebusan apapun, ya udah anakmu sini. Akhadhu Zaidan, mereka ngambil Zaid. Dan zaman dulu, ya, kalau orang ngambil orang bukan untuk di apa-apain, dijadiin barang. Kalau nggak dipakai, suruh kerja. Kalau perempuan buat menjadi budak, salah satunya bisa melayani secara seksual, atau kemudian dijual ke pasar kayak barang dia. Maka orang-orang ini menjual Zaid, dibawa faqadimu bihi suqa Uqad, dibawa ke pasar Ukaz, ya, dibawa ke pasar Uqad, fashtarahu Hukaim bin Hizam, dibeli oleh Hukaim bin Hizam, ponakan daripada Khadijah, ya. Maka oleh Hukaim bin Hizam ini, setelah dibeli, dikasih kepada Khadijah buat menjadi pelayan.
oleh Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid dikasih kepada Nabi. Ini buat kamu, buat engkau saja ya Rasulullah. Maka oleh Nabi dibebaskan gratis. Wah, insya Allah. Itu yang disebut dengan maula. Ya. Maula. Berarti Rasul itu adalah maula. Ya. Maula itu bisa dua. Bisa yang yarhamukallah. Alhamdulillah jadi bangun ya. Maula itu bisa dua fungsinya. Bisa dia fa'il, bisa maf'ul. Yang membebaskan atau yang dibebaskan. Ya. Maula ya maula Rasulillah, atau kemudian Rasul ya maulahu. Ya. Makanya ada lagunya tuh Pak. Maula ya salli wa sallim daiman. Ya kan? Kalau saya lanjutin nanti antum minta saya rekaman, repot ini. Jadi maulaya ya maulaku, engkau yang membebaskanku dari keterbudakan terhadap dunia. Ya. Karena kita alhamdulillah dibebaskan atas izin Allah dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Alhamdulillah. Maka waqila ishtarahu min suqi Habasyah. Ada yang mengatakan dibelinya dari pasar Habasyah. Fawahabathu Khadijah lin Nabi, maka oleh Khadijah dihadiahkan, dihibahkan kepada Nabi di Makkah, ketika di Makkah qablan nubuwati, sebelum Nabi diangkat menjadi nabi. Wa huwa ibnu 8 sinin. Saat itu umurnya 8 tahun. Bayangin, anak umur 8 tahun dijadikan barang yang diperjualbelikan di pasar. Ya, subhanallah ini. Ini zaman jahiliyah sekarang lebih parah dari zaman jahiliyah sekarang ini. Karena zaman sekarang bukan anak umur 8 tahun yang diperjualbelikan badannya. Matanya pun diperjualbelikan, ususnya, jantungnya, kan lagi heboh kemarin tuh. Ya, penculikan anak nauzubillah min dzalik, kemudian diperjualbelikan isinya. Ya, matanya dijual segini, jantungnya dijual segini gitu kan. Ya. Walaupun ada yang bilang itu hoax katanya. Wallahu a'lam. Ya. Memang sekarang itu lebih jahiliyah dibandingkan zaman jahiliyah dulu. Kalau zaman jahiliyah dulu anak orang tua ngebunuh anak, sekarang anak bunuh orang tua. Ya kan? Zaman jahiliyah dulu ya, seorang suami bisa saja tukar-tukaran istri, iya kan? Nah, sekarang ini istri tukar-tukar suami, lebih parah lagi nih. Ya. Nggak mau kalah dengan Siti Maryam. Siti Maryam, Allah takdirkan atas izin Allah ditiupkan ruh, punya anak, hamil. Sekarang banyak perempuan juga nggak mau kalah sama Siti Maryam. Ya. Nauzubillah min dzalik. Ini kondisinya lebih jahiliyah, ajhal gitu kira-kira ya. Ya. Lebih jahiliyah. Abhal, apa itu abhal? Lebih bahlul. Ya. Zaman sekarang, masya Allah kalau kita lihat kondisinya. Zaman dulu mungkin cuma khamr doang. Zaman sekarang, nah ini saya lihat kemarin fotonya Ustaz Imam pada masuk penjara ini kan. Coba sekali-kali tanya, khamr itu ada apa saja jenisnya? Banyak gak? Kan yang di dalam itu katanya banyak yang narkoba kan kasusnya. Macam-macam itu. Ada yang disuntik, ada yang dihirup, ada yang diminum, ada yang dihisap, ada yang di apa lagi? Diapain? Oh, alhamdulillah nggak ada yang tahu. Tandanya bukan pemakai ya. Alhamdulillah. Artinya zaman sekarang lebih parah. Kalau ada yang bilang na'udzubillah ya,
Siti Aisyah begini dan seterusnya, masih muda sudah nikah dan seterusnya. Subhanallah. Nabi Muhammad difitnah ini itu dan seterusnya. Zaman sekarang lebih parah lagi. Ya, macam-macam ini zaman sekarang ini. Makanya ketika di zaman jahiliyah seperti itu, jual beli anak saat itu usianya 8 tahun saat diperjualbelikan. Jarak usia beliau dengan Nabi itu 6 tahun saja. Jarak usia beliau dengan Nabi 6 tahun sebenarnya. Ya. Karena beliau lahir 47 tahun sebelum hijrah. Hijrah ketika usia Nabi berapa tahun? 53. Berarti kalau 47 tahun sebelum Nabi hijrah, usia dengan Nabi bedanya berapa? 6 tahun kan? 6 tahun. Ya. Artinya ketika beliau mendapati kondisi sebagai anak yang diperjualbelikan di pasar, saat itu usia beliau masih sekitar 8 tahun. Ini kan luar biasa. Anak kecil diperjualbelikan. Zaman jahiliyah. Ya. Fisiknya diperjualbelikan, tapi sekarang hati-hati, banyak orang tua yang terjebak umur 8 tahun memperjualbelikan masa depan anak. Ya. Memperjualbelikan masa depan anak. Ya. Anak sebagai ladang investasi dunia. Jadi anaknya suruh joget di TikTok supaya ibu bapaknya dapat AdSense, supaya ibu bapaknya dapat iklan. Suruh upload YouTube, anaknya lagi mandi, umur 8 tahun misalnya, ya, supaya dapat viewers, subscribers, ya, likers, commentators, apa lagi? Like, share, comment, and subrek. Begitu ya sekarang ya. Sekarang bukan subscribe lagi. Jangan lupa subrek. Subhanallah. Ya. Itu perbudakan itu. Jual beli anak demi masa depan siapa? Hati-hati, umur anak 8 tahun itu bukan untuk dilakukan seperti itu. Ya. Umur yang mahal tatkala Imam Syafi'i hafal Quran usia 7 tahun. Nggak pernah ibunya Imam Syafi'i mengatakan subrek itu. Nak tampil ya, Mama kerekam. Nanti kamu bilang, please like and subscribe. Gitu, nggak pernah. Sekarang begitu. Ya, memperjualbelikan, perbudakan anak sudah terjadi. Ini kan sesuatu yang miris hari ini. Ya, walaupun alibinya, ya anak untuk mengakomodir kecenderungan anak. Enggak, anak itu tergantung orang tua. Ya. Anak yang fitrah nggak tahu apa-apa, ya orang tua yang membentuknya. Bara'ahu Rasulullah SAW bil batha bi Makkah yunadi alaihi liyuba'. Bahkan Nabi pernah menyaksikan langsung di Batha di Mekah, di mana orang-orang kemudian memanggil-manggil, menyebut-nyebut nama Zaid liyuba', hanya untuk diperjualbelikan. Fata Khadijatu fadzakarahu laha fashtarahu min maliha fawahabathu li Rasulillah fa'ataqahu wa tabannah. Maka datang Khadijah, disebutkan kepadanya, nih mau nggak nih, ada orang nih masih muda 8 tahun. Ya udah Khadijah, sini saya beli. Dia beli pakai hartanya. Min maliha, pakai hartanya Khadijah. Jadi perlu juga cari perempuan yang kaya, itu perlu itu. Ya. Cari istri yang kaya, min maliha, supaya punya harta juga dia. Ya, supaya punya amal soleh juga kan? Ya. Jangan sampai nikah dengan antum bikin antum stroke nanti. Ya. Ya. Antum sehat, marah-marah, ya,
kerja, aktivitas nggak pulang-pulang dimarahin, pulang telat dimarahin, giliran stroke di rumah doang dimarahin juga. Kenapa sih nggak kerja-kerja? Nah, inilah dilema sebagai laki-laki. Ya, serba salah, begitu ya. Tapi laki-laki punya 2 tangan dan punya 2 telinga serta punya 2 mata. Satu-satunya yang sama-sama 2 adalah tangan, ya, itu 2 temannya, telinga dan mata. Apa maksudnya? Kalau kita mendapatkan sesuatu, kita tidak disuruh dengan 2 tangan kita menutup mulut orang, karena mulut orang cuma 1. Tapi gunakan 2 tangan kita menutup 2 telinga kita. Nggak usah dengerin, ya. Atau yang kedua, gunakan 2 tangan kita untuk menutup 2 mata kita. Nggak usah lihat, ya. Jadi kalau nanti nikah, istri ngomel-ngomel, tutup matanya. Udah selesai dia ngomongnya, ya, marah dia tuh. Cerita panjang-panjang ternyata tidur. Udah selesai, yang penting terluapkan. Nah, ini trik rumah tangga, ya. Insya Allah. Tanya Ustaz Ima. Ya. Jadi kita nggak disuruh sama Allah dengan 2 tangan ini nutup 1 mulut orang, enggak. 2 tangan sebandingnya dengan 2 telinga dan 2 mata. Udah. Mau orang mau ngomong bagaimana, tutup telinga. Mau orang komentar apa, tutup mata. Sabodo teuing aing mah kitunya. Nah, kalau kata orang Sunda mah, walaupun kasar ya, pakai aing misalnya. Ya. Kemudian dihadiahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'ataqahu wa tabanna, dibebaskan oleh Rasul dan dijadikan sebagai anak angkat. Ya, mutabanni atau mutabanna. Ini kalau nggak salah ada tesis tentang ahkamul mutaban. Teman saya nggak salah ya. Hukum-hukum anak asuh dalam pandangan fikih. Ya, dan undang-undang. Bukan anak asuh, anak angkat ya. Hukum-hukum anak angkat berdasarkan fikih dan undang-undang. Kalau nggak salah ada tesisnya itu. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, ma kunna nad'u Zaid bin Haritha illa Zaid bin Muhammad. Kata Ibnu Umar, kami enggak pernah manggil Zaid bin Haritha, dulu kami manggilnya Zaid bin Muhammad, hatta anzalallahu ta'ala ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Surat apa itu? Al-Ahzab. Ayat berapa? Ayat 1 2 3 4 5. Ayat 5. Ya. Ayat 5. Ud'uuhum liabaihim, panggillah mereka, sandarkan namanya kepada bapak-bapak mereka. Ya. Sedangkan Zaid bin Haritha itu dulu disebutnya dengan Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh kata Allah. Tetap kembalikan ke nasabnya. Ya, karena nasab itu ya nasib kita, jatah Allah kasih, udah nasab kita ya beliau. Kita di dalam rahim nggak pernah milih mau lahir dari bapak yang mana, ibu yang mana. Kita nggak pernah pesen. Ya, nasi goreng bisa dipesen pedas karet 1, lahir nggak bisa. Ya Allah, tolong saya lahir hidungnya karet 1, nggak bisa. Ya, mau hidung kita begini, lahir tinggi, lahir mata begini, rambut begini, ya sudah paket. Maka ud'uuhum liabaihim, panggillah kepada ayah. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah Allah katakan apa? Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Apa maknanya? Secara zahir ayatnya ya adalah bagi yang dilahirkan untuknya wajib memberikan rizki dan juga pakaian. Kalau secara zahir ayat itu hanya berbicara tentang fikih nafkah kan? Padahal di balik ayat itu berdasarkan iqtida'un nasnya apa? Wa 'alal mauludi
lahu. Yang namanya orang yang dilahirkan itu lahu, untuk bapaknya. Dan ayat itu menjadi dalil tentang ayat adanya nasab kepada bapak. Bukan wa'alal mauludilaha, bukan kepada ibu penyandaran terhadap anak yang lahir itu, tapi wa'alal mauludi lahu, kepada hu muzakkar bukan? Muzakkar. Jadi kepada bapak. Ya, nasab itu kepada bapak. Ya. Wa akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahu wa baina Hamzah bin Abdul Muttalib, dipersaudarakan dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi proses mempersaudarakan itu proses yang sifatnya strategis. Ya. Abu Bakar dengan siapa? Bilal. Ya, Umar dengan siapa? Abdullah bin Mas'ud. Badan besar, sama yang disebut oleh orang Yahudi sahabat Nabi yang betisnya kecil. Ya. Yang kalau di Mekah itu dakwah digebukin, udah babak belur, Umar baru datang. Ada apa? Ya, gue udah bonyok nih misalnya, baru datang lu, bisa gitu ya. Tapi begitu kondisinya, makanya dipersaudarakan dengan Umar. Karena badan kecil, dakwahnya semangat, harus ada backup orang gede kan. Nah, ini nggak tahu saya di Munzalan sudah dipersaudarakan belum? Oh, perlu dipersaudarakan nih. Jadi kalau ada yang nggak kebagian makanan, saudara tanggung jawab. Ya, misalnya ada yang kamar mandinya kenapa-napa, saudara tanggung jawab. Satu-satu ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20 ya? Berapa orang? 20? Ya? 18? Oh, 18 bagi 2, 99. Main volley bisa, main futsal bisa, basket bisa. 99 persaudarakan. Ya. Jadi kalau ada temannya, saudaranya yang bajunya belum kering, kasih, pinjam. Kalau perlu kasih udah. Nah, ada yang sarungnya hilang, suruh pakai sarungnya. Ya. Ya, asal jangan ya bantal aja. Jangan handuk. Ya, handukmu handukku, handukku bukan handukmu, ini bahaya. Ya. Artinya persaudaraan itu menjadi sunnah nabawiyah, sunnah Nabi. Ya. Saya merencanakan itu di pesantren nanti. Jadi orang masuk pesantren, dari awal masuk kita lihat datanya, dari semua latar belakang, sekolah SD-nya di mana, orangnya orang mana, sukunya apa, kemudian pekerjaan orang tuanya apa, potensinya apa, coba kita kombinasi. Mudah-mudahan kita bisa persaudarakan dengan beberapa pendekatan. Jadi kalau nanti ada saudaranya tidak paham matematika di kelas, orang ini yang tanggung jawab. Yang ini nggak bisa bahasa Arab, yang ini tanggung jawab, begitu. Ya. Asal tanggung jawabnya bukan pas lagi ujian. Ya. Tidak ada saudara dalam ujian. Ya. Tidak boleh mengenal saudara dalam ujian. Ada orang minta, kita bukan saudara bro, sorry. Nah, ada ujian dan saudara-saudaraan ya. Saudaranya kalau setelah selesai ujian. Wa kana abuhu Syarahil qad wujida li faqdihi wujdan syadidan faqala fihi, bapaknya Syarahil itu termasuk orang yang sangat berduka atas kehilangan anaknya, sampai membuat syair, bakaitu ala Zaidin wa lam adri ma fa'al, ahayyun yurja am ati dunahu al-ajal, fa wallahi ma adri wa in kuntu sa'ila ughaliku sahla al-ardi am ghalaqa al-jabal, fa ya laita sya'ri hal laka ad-dahru raj'ah fahasbi min ad-dunya ruju'aka li bajal
tudhkirunihi syamsu 'inda tulu'iha wa tu'radu dzikrahu idza qaraba at-tifl wa in habat al-arwahu hayajna dzikruhu faya tulama huzni 'alaihi wa ya wajal sa'amalu nassal 'is fil ardi jahida wala as'amu tatawufa au tas'amul ibil. Panjang ya syairnya, intinya adalah dia sedang dirundung duka. Jadi orang zaman dulu kalau mau melihat syair, ada ilmu syair atau adab itu, balaghah itu. Kalau Quran ada asbabun nuzul, kalau hadis ada asbabul wurud. Nah, kalau adab syair, balaghah dan seterusnya itu, kita juga bisa melihat kondisinya. Kenapa itu syair bisa muncul? Ada yang hija, ada yang kemudian misalnya tentang orang istilahnya itu membuat syair-syair romantis, ya kan? Kemudian syair-syair tadabbur segala macam. Ya. Tergantung situasi. Ya, membaca karakter orang dari tulisan itu biasanya akan kelihatan, oh orang ini tipenya begini. Ya. Antum tulis saja puisi 4 baris saja, itu akan mudah terbaca tipe antum seperti apa. Oh, tipe dia ini tipe yang romantis. Ya. Duhai pujaan hati, kau di sana, aku di sini. Kita berada di atap langit yang sama, walaupun kita beralaskan bumi yang berbeda. Masya Allah. Ya. Duhai engkau yang sedang mengejar asamu, asa menggapai ridha Tuhanmu, biarlah doa kita saling terajut, mudah-mudahan masa depan kita bersaling taut. Masya Allah. Ya, bawahnya pret. Ya. Tapi kalau ada, kan begitu ya, asirbal qata hal man yu'iru janahahu la'alli ila man qad hawaitu atiru. Subhanallah. Duhai burung-burung, sekawanan burung yang sedang terbang, adakah di antaramu yang ingin meminjamkan sayapnya, karena aku ingin terbang menuju tempat kekasihku. Subhanallah. Bayangkan tuh penyair luar biasa nggak? Asirbal qata hal man yu'iru janahu, bisa nggak saya pinjam sayapnya? Kan begitu kira-kira. Mau kemana? Saya mau terbang kepada orang yang saya kasihi dan cintai. Subhanallah. Luar biasa kan? Jangan sampai kita bikin pantun api ditiup mati. Susah. Masya Allah. Bahasa tulis puisi bahasa Jepang. Ini saya baru dapat tadi. Bahasa Jepang. Bunuh diri apa bahasa Jepangnya? Harakiri kan? Harakiri. Hara kanan. Selesai. Jadi harakiri, hara kanan dulu. Udah, puisinya begitu doang. Udah. Ya. Artinya apa? Puisi seseorang, karya tulis seseorang berdasarkan kondisi hati. Maka Syarahil ketika membuat syair seperti tadi, orang gambarannya adalah orang yang kehilangan semangat hidup. Kenapa? Luar biasa. Ya. Bakaitu ala Zaidin walam adri ma fa'al. Saya menangisi Zaid dan saya nggak ngerti apa yang sedang dilakukan Zaid. Saya nggak tahu dia lagi ngapain. Ahayyun yurja. Apakah masih hidup? Dan saya masih bisa berharap dia hidup. Am ati dunahul ajal, atau ajalnya akan menghampiri saya. Padahal ajal itu menghampiri orang kan? Menghampiri siapa? Zaid yang sedang dikhawatirkan. Tetapi gara-gara saya nggak tahu Zaid ini di mana, jangan-jangan ajal itu justru mendatangi saya, bukan mendatangi dia. Ini luar biasa ini syairnya. Ya. Nah, artinya seorang bapak itu
Ya, begitu kehilangan kalau anaknya tidak ketahuan kabarnya seperti apa. Ya. Hati antum kalau sudah menjadi ayah, sudah punya istri, ya, janganlah kemudian tidak ada kabar lagi. Ya. Ya. Sekarang jadi santri masih ngasih kabar nggak? Masih kasih kabar ya? Alhamdulillah. Kalau dulu saya di pesantren itu masih zaman telepon umum. Jadi kalau saatnya bisa nelpon, itu telepon umum ngantri. Udah kayak pembagian sembako itu. Dan waktu untuk bisa nelpon terbatas. Sehingga kadang-kadang yang di depan kita karena kesempatannya cuma dapat sesekali dan terbatas, yang di depan kita lama, mentang-mentang duit dia lebih banyak. Kita yang di belakang ngantri, udah duit cuma seberapa, pengen ngobrol sebentar, gara-gara di depan ini lama, kita nggak kebagian. Ya. Kenapa? Hanya karena ingin menyampaikan kabar kepada orang tua. Saya di Mesir juga begitu. Ya, kalau mau nelfon ke Indonesia harus subuh-subuh dari sana. Pertama sinyal bagus, kedua pulsanya murah. Udah gitu saya lupa per 5 menit atau per 3 menit sekali mati. Jadi harus masukkan koin lagi. Lu pakai akun internet. Masukkan akun dapat lagi sekian menit lagi. Ya, jadi kalau udah tinggal 10 detik, bentar, 10 detik lagi mati. Nanti ya kita sambung lagi. Ya, begitu. Hanya untuk apa? Mengabarkan kabar. Sekarang di sini kan teknologi makin maju. Ya, apalagi dikasih kesempatan untuk bisa nelpon, manfaatkan. Ya. Jangan hitung-hitung pulsa. Ya. Kemudian dia punya saudara, kakak tentunya namanya Jabalah bin Harithah akha Zaid wa kana akbar min Zaid. Kakaknya Zaid namanya Jabalah bin Harithah. Dan dia punya saudara seibu namanya Yazid. Ya. Yaitu akha Zaidin li ummihi. Wa huwa Yazid bin Ka'ab bin Syarahil. ثم إن ناسا من كلب حجوا فرأوا زيدا فعرفهم وعرفوه فقال لهم. Ketika kaum Bani Ka'ab sedang berangkat haji, mereka melihat Zaid. Zaid mengenal mereka dan mereka pun mengenal Zaid. Maka Zaid berkata kepada mereka, "Ablighu anni ahli hadhihi al-abyad fa inni a'lamu annahum jaza'u alayya." Sampaikan kepada keluargaku tentang bait-bait syair ini, karena saya tahu betul mereka pasti kekhawatiran. Mereka pasti khawatir terhadapku, terhadap keselamatanku, terhadap kemudian kehidupanku dan seterusnya. Maka Zaid pun membalas syairnya, "Ahsana ilayya qaumi wa in kuntu na'iyan fa inni qa'idul baiti 'indal masyairi." فكفوا من الوجد الذي قد شجاكم ولا تعملوا في الأرض نص الأباعر فإني بحمد الله في خير أسرة كرام معدا كابرا بعد كابر. Subhanallah. Kaumku telah berbuat baik kepadaku karena mereka menjauhkanku dari segala bentuk kesedihan. Karena atas izin Allah, aku bersyukur segala puji bagi Allah, aku berada di tempat keluarga yang terbaik. Khairai usratin, kiramin, keluarga yang mulia. Ini pertanda bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Siti Khadijah sama sekali tidak membeda-bedakan mana budak, mana yang bukan budak, mana anak, mana yang bukan anak kandung. Fa inni bihamdillahi fi khairi usratin kiramin. Sangat baik, sangat mulia keluarga terbaik yang ada. Alhamdulillah katanya. Subhanallah. Ini Nabi belum jadi Nabi ya. Nabi belum jadi Nabi, belum diutus menjadi Rasul, sudah memperlakukan seperti itu. Ya, menjadi manusia yang mulia ya. Salawatullahi wassalamu alaihi.
Fantalaqul kalbiyun, maka Bani Kalb kemudian kembali ke kampungnya. Fa'alamu abahu wa wasafu lahu mawdi'ah, maka diberitahu kepada bapaknya dan digambarkan di mana tempat keberadaan Zaid bin Harithah itu. Wa inda man huwa, dikasih tahu bersama siapa di Mekkahnya. Fa kharaja Harithah wa akhuhu Ka'ab ibn Syarahbil li fidaihi faqadima Makkah. Berangkatlah Harithah dan saudara kandungnya siapa tadi? Hah? Siapa? Jabalah. Nah, ini ada saudaranya lagi yang lain, namanya Ka'ab. Ya, ibn Syarahbil atau Syarahil li fidaihi. Ya, Ka'ab berangkat bersama ayahnya untuk menebus Zaid. Ya, menebus. Faqadima Makkah, maka mereka berdua sampai ke Makkah. Fadakhala 'ala Nabi, mereka bertemu dengan Nabi. Faqala ya ibn Abdul Muttalib, wahai anak dari Abdul Muttalib. Padahal Abdul Muttalib kakeknya. Betul? Cucu bahasa Arabnya apa? Hah? Cucu apa? Kalau hafid apa? Ahfad apa ahfad? Cucu. Cucu atau cicit? Asbat dan ahfad. Asbatan umama sibti. Hafid, ahfad. Ya. Sama cucu ya. Cucu. Tapi bukan minum cucu ya. Ya, itu minum cucu. Duhai anaknya Abdul Muttalib, Yabna Hashim, duhai anaknya Hashim, Yabna Sayyid Qawmih, duhai anak dari tuan daripada sukunya, Ji'naka fibnina indak, kembalikan anak kami, subhanallah, yang ada pada kamu. Kami datang ke sini untuk menebus anak kami yang ada padamu. Famnun alaina, kasih harga sama kami. Mantap ya. Kasih sebut angka, mau dibebasin berapa? Mau ditebus dengan apa? Ya. Kalau tidak mau, berikan saja wasil ilaina fi fidai. Atau kau bebaskan gratis, tapi kembalikan anak itu kepada kami. Mau tanpa apa-apa, alhamdulillah, kan begitu. Tapi kalaupun harus bayar, nah, sebut harga berapa? Insyaallah. Istilahnya apa? Lu jual, gua beli, kan begitu. Ya. Cuman Nabi mulia, ya, nggak ngambil kesempatan itu. Kenapa? Ini anak pimpinan kaum. Fikih dakwahnya luar biasa kan? Ya, tidak ada dalam dakwah itu transaksional begitu. Keuntungan materi yang didapat sementara, tidak. Ini pemimpin kaum ini. Luar biasa. Gak usah bayar. Bebasin. Tapi terserah Zaid maunya gimana. Ya, terserah Zaid. Faqala man huwa? Qalu Zaid bin Harithah. Emang siapa anak kalian yang ada sama saya? Mereka jawab Zaid bin Harithah. Faqala Rasulullah fa'ala ghairu dhalik. Ya. Emang enggak ada yang lain? Ya, karena yang maulanya Rasul ini ada banyak. Bukan yang lain nih, Zaid benar. Iya, qalu ma huwa ud'uhu wa khayyiruh. Baik, panggil Zaid, khayyiruh, kasih dia pilihan, terserah dia. Fa in ikhtarakum fa huwa lakum. Kalau dia milih kamu, ambil pulang. Wa in ikhtarani fa wallahi ma ana billadzi akhtar ala man ikhtarani ahadan. Kalau dia pilih aku tidak pernah maksa orang milih saya. Biarin aja kasih pilihan, gimana mau? Ya udahlah. Namanya seorang ayah yakin dong anaknya pasti milih dia kan? Oh. Qala ya. Zittana 'ala an-nis wa ahsant. Ya. Fada'ahu Rasulullah SAW faqala hal ta'rifu haula. Oh, kalau memang anda mau begitu, zittana 'ala an-nis wa ahsant. Anda ini luar biasa. Kami kasih setengah, anda tambahin. Masya Allah, gitu kan? Ya.
Baik, kalau begitu Rasul panggil. Ketika Nabi panggil, ini orang udah pede nih kan, anak saya balik nih, gitu ya. Kemudian kata Nabi, hal ta'rifu haula? Kenal nggak siapa mereka wahai Zaid? Qala na'am. Hada abi wa hada ammi. Oh, yang tadi bapak apa pamannya ya? Ka'ab itu pamannya. Ini adalah bapak saya dan ini adalah paman saya. Qala fa ana man qad araftu wa ra'aitu suhbati laka fakhtarni aw ikhtarhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya adalah orang yang mengenal dan bagaimana melihat langsung kebersamaan saya bersamamu. Maka sekarang silahkan kamu pilih aku atau pilih mereka berdua. Apa jawaban Zaid bin Harithah? Ma uriduhuma, saya nggak mau sama mereka berdua. Wa ma ana billadhi akhtara alayka ahadan anta minni makan al-ab wal am. Subhanallah. Saya nggak mungkin memilih siapapun di atas engkau ya Muhammad ya Rasulullah. Karena engkau sudah menjadi bagian daripadaku yang bisa menggantikan dua posisi sekaligus. Menggantikan posisi ayahku dan menggantikan posisi pamanku. Kalau mereka dua orang masing-masing perannya beda. Ini bapakku ya bapakku, ini pamanku ya pamanku. Tapi engkau ya Rasulullah, engkau sudah laksana ayah dan pamanku sekaligus. Faqala waihak ya Zaid. Bapaknya pun dan pamannya mengatakan, celaka engkau wahai Zaid. Atakhtarul ubudiyyata 'ala al-hurriyyah wa 'ala abika wa ahli baitik. Apakah Anda tetap pengen menjadi budak padahal kami datang ke sini ingin membebaskanmu, menebusmu? Celaka engkau. Dibebasin kok nggak mau milih sama dia padahal kami datang ingin menebusmu. Qala na'am. Ya, saya lebih senang begini, mending jadi budak daripada merdeka. Qad ra'aitu min hadzal rajuli syai'an ma ana billadhi akhtara alaihi ahadan abada falamma ra'a Rasulullah dzalika akhrajahu ila al-hajar faqala ya man hadar ishhadu anna Zaidan ibni yarithuni wa arithuh. Falamma ra'a Rasulullah dzalika, ketika kemudian beliau katakan, iya saya lebih memilih menjadi ubudiyah daripada hurriyah karena aku menyaksikan dari orang ini sesuatu yang aku tidak mungkin bisa memilih siapapun di atasnya. Maka setelah Nabi melihat dan menyaksikan itu, Nabi membawa Zaid bin Harithah ke tanah lapang ya, dan sembari mengatakan, hadza Zaidun ibni yarithuni wa arithuh. Ini adalah Zaid anakku, dia akan mewarisiku dan aku akan mewarisinya. Falamma ra'a dzalika abuhu wa ummuhu tabat nufusuhuma wansarafa. Ketika bapak dan pamannya menyaksikan itu, maka hatinya pun menjadi tenang dan kemudian mereka kembali pulang. Ya. Kemudian berikutnya adalah dari Imam Az-Zuhri. Beliau termasuk orang yang pertama kali masuk Islam, generasi pertama masuk Islam. Sampai kata Imam Az-Zuhri, qala ma 'alimna ahadan aslama qabla Zaid bin Harithah. Kami tidak mengetahui orang yang lebih dahulu masuk Islam sebelum Zaid bin Harithah. Qala Abdul Razzaq lam yadhkuru ghairu Az-Zuhri. Tidak ada yang menyebutkan itu kecuali Imam Az-Zuhri. Wa qad ruya 'an Az-Zuhri min wujuhin anna awwala man aslama Khadijah. Padahal beberapa pendapat dari Az-Zuhri, kata Abu Umar, yang masuk Islam pertama Khadijah. Tapi kenapa beliau mengatakan tidak ada yang aku ketahui masuk Islam sebelum Zaid bin Harithah? Ini bahasa hiperbola sebenarnya. Makna kiasannya apa? Beliau termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Secara urutan nomor berapa, para ulama pun berbeda pendapat dalam banyak riwayat itu. Ya. Qala Ibnu Ishaq inna Aliyan ba'da Khadijah thumma aslama ba'da Zaid thumma Abu Bakar. Kata Ibnu Ishaq, ya, yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah, setelah Khadijah adalah Ali, setelah Ali adalah Zaid, setelah Zaid adalah Abu Bakar. Ya. Khadijah,
Ali, Zaid, Abu Bakar. Jadi 3 besar. Ranking 3. Ya. Wa qala ghairuhu, berkata selain Abu Ishaq, Abu Bakar, Ali, Zaid. Kalau pertama tadi siapa? Khadijah, Ali, Zaid, Abu Bakar. Pendapat yang kedua, Abu Bakar, Ali, Zaid. Ternyata sama-sama urutan 3. Berarti termasuk yang paling pertama. Berikutnya adalah syahidah Zaid ibnu Harithata Badran, termasuk yang mengikuti perang Badar. Wa huwa alladhi kana al-bashiril Madinah bil-dhafri wan nasr. Beliau termasuk yang memberikan kabar gembira ke Madinah tentang kemenangan dan penaklukan kaum muslimin di perang Badar. Wa zawwajuhu Rasulullah SAW maulatahu Ummu Aiman. Fawaladat lahu Usama bin Zaid, menikah dengan sama-sama maulanya Nabi, maulah perempuan ya, maulatahu Ummu Aiman. Jadi istrinya namanya Ummu Aiman, lahirlah anaknya namanya Usama bin Zaid. Wa kana zawju Zainab bint Jahshin wa hiya ibnatu ammati Rasulillah wa hiya allati tazawwaja Rasulullah ba'da Zaid. Dan juga pernah menikah dengan Zainab bintu Jahash, yaitu ibnatu ammah, berarti anak dari bibi. Anak dari bibi berarti artinya apa? Sepupu. Nikah sama sepupu ya, jadi maula dinikahkan dengan sepupu. Boleh nggak? Boleh. Setelah diceraikan oleh Zaid, kemudian dinikahi oleh Rasul, boleh nggak menikahi mantan istri dari anak angkat? Kan gitu judulnya. Karena berdasarkan peristiwa itu Allah ingin membuat syariat bahwa diperkenankannya dan diperbolehkannya menikahi mantan istri dari anak angkat. Kalau menikahi mantan istri anak kandung boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Boleh tidak? Kenapa tidak boleh? Hah? Boleh tidak? Hurrimat alaikum itu apa? Oh, halailu abnaikum alladhina min aslabikum, kan? Kemudian apa lagi? Yang tidak boleh halail. Terus apa lagi? Apa? Anak tiri boleh nggak dinikahi? Boleh. Kalau sebelum dukhul sama ibunya, ya. Kalau sudah, tidak boleh. Anak tiri tidak boleh. Menantu boleh? Tidak boleh. Kok boleh? Setelah diceraikan boleh nggak? Boleh, nggak punya status, cuman nggak ada kerjaan, ya. Emang nggak ada yang lain, ya. Karena sebelum dengan anak kita pun dia haram bagi anak kita. Setelah nikah halal bagi anak kita. Setelah pisah lagi, ya statusnya bisa buat siapa aja, kan gitu. Ya. Maka Rasul atas izin Allah membuat syariat bolehnya menikahi siapa? Mantan istri anak angkat. Ya. Wa hiya allati tazawwaja Rasulullah SAW ba'da Zaid, setelah dipisah oleh Zaid maka Nabi menikahinya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Lau kana Rasulullah SAW katiman syai'an minal wahyi lakatama hadhil ayah." Kalau seandainya Nabi adalah sosok yang menyembunyikan wahyu, pasti Nabi akan menyembunyikan ayat ini. Yaitu surat apa? Al-Ahzab ayat 37.
Dan ini salah satu keutamaan Zaid bin Harithah, satu-satunya sahabat Nabi yang namanya disebut dalam Al-Quran. Falamma qada Zaidun minha watara. Satu-satunya sahabat Nabi yang namanya disebut dalam Al-Quran. Apa kata para ulama? Allah ingin menghibur. Karena di dalam surat Al-Ahzab ayat 5 tadi Allah katakan ud'uuhum li'abaihim, yang sebelumnya orang menyebut, kata Ibnu Umar, ya, bahwa kami dulu menyebut Zaid bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, tiba-tiba turun ayat nggak boleh panggil Zaid bin Muhammad tapi panggillah Zaid bin Harithah. Seolah-olah kemudian yang awalnya beliau punya posisi di tengah-tengah bangsa Arab karena anaknya Nabi Muhammad, tiba-tiba harus menjadi yang tersingkirkan, menjadi Zaid bin Harithah. Dalam rangka memuliakan kembali dan menghibur Zaid, maka Allah sampaikan di ayat 37-nya, falamma qada Zaidun, tuh namamu satu-satunya yang aku sebut dalam Al-Quran. Cek Abu Bakar ada nggak namanya? Nggak ada, cuma disebut dalam surat Al-Lail saja. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Itu kisah siapa? Abu Bakar kan? Lihat aja tafsirnya itu. Ya. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Tapi nama Abu Bakar, Umar ada nggak? Enggak. Utsman ada nggak? Enggak. Ali ada nggak? 10 yang mubasysyirin bil jannah ada nggak? Tidak. Maka kata para ulama, ini keistimewaan teristimewa buat Zaid bin Harithah. Kalau selain beliau namanya disebut banyak, Luqman, Maryam, tapi yang sahabat Nabi yang tidak ada, kecuali beliau satu-satunya. Ya. Al-Ahzab ayat 37. Maka kata Siti Aisyah, kalau seandainya Nabi itu adalah bukan Nabi dan beliau ingin menyembunyikan satu saja ayat dalam Al-Quran, pasti yang disembunyikan ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini termasuk yang menjadi aib di kalangan orang Arab. Kok mantan istri anak angkat dinikahin juga gitu? Itu kan aib. Tetapi Allah tidak sedang membicarakan mana aib mana bukan. Ini syariat, boleh apa enggak supaya berlaku sampai akhir zaman. Kalaupun ada, hukumnya apa? Ya boleh tidak berzina. Ya, boleh saja. Ya. Lau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katiman syai'an minal wahyi lakatama hadhil ayata wa idz qala alladhi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi wa takhsha an-nasa wallahu haqqu an takhsha ila qouli ta'ala wa kana amrullahi maf'ula. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها يعني زينب قالوا إنه تزوج حليلة ابنه. Lihat tuh Muhammad menikahi mantan menantunya. Subhanallah. Benar kan? Aib bagi orang zaman itu. Ya. Halilat ibnihi fa anzalallahu ta'ala ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Turun ayat 40-nya Al-Ahzab. Beruntun itu menyikapi tentang peristiwa Zaid bin Harithah. Sesungguhnya Nabi Muhammad bukan bapak siapapun dari segelintir kalian, tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Jadi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah syariat Allah, ketetapan, keputusan dan hukumnya Allah. Bukan karena posisinya adalah bapaknya siapa, bukan. Bukan karena dia mertuanya Zaid bin Harithah, bukan. Karena menjalankan fungsi sebagai utusan Allah dan penutup para nabi. Kemudian dari Al-Barra bin Azib anna Zaid bin Harithah qala ya Rasulullah akhaita baini wa bain Hamzah. Ini menjadi dalil tentang tadi Nabi mempersaudarakan Zaid dengan Hamzah. Tatkala Zaid mengatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhaita baini wa bain Hamzah, engkau telah mempersaudarakanku dengan Hamzah. Ini dalilnya ya. Kemudian
Hadis dari Usama bin Zaid dari Zaid bin Harithah dari bapaknya, ya, dari Zaid bin Harithah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Jibril alaihi salam atahu fa'allama al-wudu'a was-salah. Falamma farigha al-wudu'u akhadha ghurfatan fanadhaha biha farjah. Wa akhbarana Yahya bin Mahmud bin Sa'id bin isnadihi ila Abi Bakr Ahmad bin Amr bin Abi Asim haddatsana Abu Bakr ibn Abi Shaybah haddatsana Muhammad bin Ubaid an Awail bin Dawud qala sami'tu al-Bahiyya yuhaddithu anna Aisyata kanat taqul ma ba'atha Rasulullah Zaid bin Haritha fi sariyatin illa ammarahu alaihim walau baqiya lastakhlafahu ba'dah. Jadi yang pertama adalah ada sebuah hadis yang disampaikan, ya, bahwa Jibril pernah datang kepada Nabi, kemudian mengajarkan kepada Nabi tentang wudu dan salat. Setelah selesai wudu, maka kemudian Nabi mengambil satu ghurfah air, satu cidukan air, fanadhaha biha farjah. Nadhah itu apa? Memercikan, ya, memercikan air itu ke farjinya, ya, artinya dalam hal menghilangkan najis itu bisa dengan cara dipercikkan, begitu, ya. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi tidak pernah mengutus satu pasukan kecil kecuali pasti yang dijadikan pemimpin pasukan itu adalah Zaid bin Harithah. Nama pasukannya adalah Sariyah, yang disebut sebagai pasukan kecil yang tidak dipimpin oleh Nabi. Makanya ada istilahnya perang. Perang itu apa dalam bahasa Arabnya? Apa? Ghazwah. Kalau yang dipimpin sama Nabi. Tapi kalau tidak dipimpin sama Nabi namanya Sariyah. Ya. Makanya Badar itu min ghazawatir Rasul. Ada apa namanya judul kitab Ghazawatur Rasul, itu perang-perang yang Nabi langsung memimpin. Ya. Nah, kalau Nabi mengutus satu sariyah pasti yang dijadikan ammarahum illa ammarahu alaihim, kecuali yang dijadikan pemimpinnya adalah Zaid bin Harithah. Walamma sayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaisha ila Syam, ketika Nabi mengutus sariyah ke Syam, ja'ala amiran alaihim Zaid bin Harithah, menjadikan pemimpinnya adalah Zaid bin Harithah. Wa qala fa in qutil, kalau nanti Zaid bin Harithah terbunuh, fa Ja'far bin Abi Talib, maka penggantinya adalah Ja'far bin Abi Talib. Fa in qutil fa Abdullah bin Rawahah, kalau nanti terbunuh maka penggantinya adalah Abdullah bin Rawahah. Fa qutila Zaid bin fi Mu'tah min ardi Syam fi Jumada min sanati 8 min al-hijrah. Wa qad istaqsayna al-hadithata fi Abdullah bin Rawahah wa Ja'far fala nutawwil yadhkuruha hahuna. Beliau wafat syahid dalam perang Mu'tah, satu ekspansi kaum muslimin ke daerah Syam yang saat itu dijadikan oleh Nabi sebagai pemimpin pasukan pertama. Kalau beliau nggak ada, meninggal, maka penggantinya Ja'far. Kalau Ja'far meninggal, penggantinya Abdullah bin Rawahah. Kemudian ketiga-tiganya syahid. Siapa pengganti setelah itu? Khalid ibn al-Walid. Meninggalnya bulan Jumadi atau Jumada tahun ke-8 Hijrah, dalam usia kurang lebih 55 tahun. Karena ketika beliau hijrah, usia beliau 47 tahun. Karena lahirnya 47 tahun sebelum hijrah. 47 tambah 8 berapa? 55. Kita belajar matematika, ya. Jadi, usianya 55 tahun. Jarak usia beda dengan Nabi berapa? 6 tahun. Jadi ketika beliau meninggal, Nabi usia berapa? 61. 55 masih muda nggak? Masih. Ya. Jadi 55 jadi pemimpin perang.
Kalau di Indonesia 55 pensiun. Habis pensiun nggak jadi pemimpin lagi. Ya. Jadinya post power syndrome gitu ya. Kaget nggak punya kekuasaan lagi. Sindrom kehilangan power, kekuatan dan kekuasaan. Ya. Berarti kalau kita lihat bagaimana perjalanan kisah para sahabat itu, mereka yang usianya sangat produktif, tidak mengenal usia tua. Usia tua adalah tatkala badan kita sudah tidak bisa melakukan apapun. Selama masih bisa, berarti kita masih muda. Jadi kalau usia antum belum bisa atau nggak bisa ngapa-ngapain, cuma tidur-tiduran doang, menjadi kaum dan bangsa serta generasi rebahan, berarti sudah tua. Karena yang namanya suka rebah-rebahan doang, ini orang tua. Duduk dikit pegel, pengennya tiduran. Ke masjid yang dicari tembok buat sandaran. Ya. Ada waktu ke kamar sedikit, nelor, nempel, molor. Ya. Ya, pelor, nempel, molor, ya. Di masjid ketemu kipas angin, mata kiep-kiep, ya. Pedas gitu ya. Dari tadi melawan ngantuk. Gini juga gitu ya. Berarti masih muda pada tua? Bukan saya ngomong ya. Pokoknya Syahrul yang ngomong barusan ya. Ya. Nah, ini tentang usia ya, usia 50 tahun, 55. Walamma utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar qatl Ja'far wa Zaid baka. Ketika Nabi mendapatkan kabar tentang wafatnya Ja'far dan Zaid, maka beliau menangis. Kenapa? Kok Abdullah bin Rawaha enggak disinggung, maksudnya tidak disinggung? Kenapa? Karena kedua-duanya punya ikatan yang sangat dekat dengan Nabi. Ja'far bin Abu Thalib. Siapanya Nabi? Kok paman? Hah? Sepupu. Ja'far bin Abu Thalib. Abu Thalib paman. Anaknya paman berarti apa? Sepupu. Zaid bin Haritha, siapanya Nabi? Maula Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, akhawayya wa mu'nasayya wa muhaddasayya wa syahida lahu Rasulullah bisyahadah wa lam yusammillah subhanahu wa ta'ala ahadan min ashabin Nabi wa ashabi ghairihi minal anbiya illa Zaid bin Haritha wa kana Zaid abyad ahmar. Ya. Ketika beliau kemudian menangis, beliau katakan, keduanya adalah saudaraku. Keduanya adalah orang yang paling dekat dengan aku. Keduanya adalah orang yang paling sering berbincang denganku. Ya, menjadi tempat berbicara, ngobrol. Ya. Wa muhadditsayya, orang yang sering ngajak aku ngobrol. Ya. Jadi kalau mau dikenang orang harus sering ngajak ngobrol orang. Bisa dikenang kita. Tapi kalau ada orang lewat, kita numpang lewat cuma nyelonong boy, ya, la salam wala kalam wala ta'am, ya, nggak ada salam, nggak ada omongan, tidak ada, ya, gemblongnya nggak ada gitu ya. Maka jangan harap kalau orang kemudian mengenang kita. Pertama dikenang karena akhawayya, keduanya saudaraku. Yang kemudian yang kedua wa mu'nisayya, keduanya sangat dekat dengan aku. Anis. Anis itu artinya dekat. Tapi kalau Anis tambah Baswedan, presiden insyaallah itu. Oh, amin semua di sini. Oh, gitu ya. Ustaz Imam nih ngajarin apa di sini? Ya. Kalau Anis artinya apa? Dekat. Ya. Apa namanya? Mu'nis. Atau kemudian akar kata dari insan, al-ins, alif nun sin, itu artinya dekat, dekat, akrab, ya, al-ins. Makanya manusia itu harusnya al-insan, orang yang gampang dekat, gampang akrab. Kalau ada orang nggak bisa dekat, nggak bisa akrab,
Nggak bisa dekat berarti kan artinya jauh. Nggak bisa dekat berarti terpisah. Yang memisah-misah dan menjauhkan itu dalam Al-Quran disebut sebagai syaitan. Yufarriqu nabihi bainal mar'i wa zawjihi. Sukanya misah-misahin. Manusia tabiatnya dekat, dia malah tugasnya misah-misahin. Manusia tabiatnya akrab, dia malah bikin bermusuhan. Berarti yang begini bukan manusia, tapi syaitan. Kalau ada manusia, santri di sini yang nggak bisa dekat satu dengan yang lain, susah akrabnya, berarti ada di sini setan, ya. Insya Allah, ya. Mandinya, tidurnya bareng, tapi ternyata dia setan. Enggak, santri sini baik-baik semua ya. Alhamdulillah, dekat semua. Buktinya ini ya, duduknya dekat-dekat semua. Alhamdulillah. Hati-hati dompetnya hilang tapi ya. Masya Allah. Nah, yang ketiga adalah selain dekat, doyan ngobrol. Muhaddisaya, keduanya suka ngajak aku ngobrol, kata Nabi. Subhanallah. Nabi mengenang orang-orang di sekeliling beliau yang sering ngajak ngobrol Nabi. Ya. Jadi apa? Kalau orang Padang bilang banyak mauta, banyak ngobrol. Ya. Doyan cerita. Ya, karena Allah berikan kita lisan untuk ngomong, ya, bukan untuk banyak diam. Ya, kecuali kita nggak bisa ngomong yang baik, maka lebih baik diam. Kalau kita ngobrol hal-hal yang baik, cerita, silahkan saja. Berbagi cerita. Yes. Alal araiki yanzurun. Sama-sama di atas dipan-dipan di kamar, lihat-lihatan. Oh, ceritalah. Ya. Fa aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasaalun. Saling bertanya, berhadap-hadapan ranjang, jangan yang satu naik, yang satu turun, tiba-tiba langsung diam-diaman. Cuman gara-gara anduk dipinjam hilang, sendal digosok mulu misalnya, nggak tegur-teguran lagi. Ya, ngobrol aja. Gitu. Kalau nggak bisa pakai mulut lagi, ngobrolnya pakai sendal aja. Ya. Sendal hilang mulu, bepak kayak misalnya begitu ya. Apa artinya? Kita harus akrab dengan siapapun. Karena keakraban itu dikenang. Kedekatan Nabi dengan Hamzah, dengan Ja'far dan Zaid bin Haritha, Nabi ungkapkan sendiri. Ketika beliau nangis, akhwayya wa mu'nisayya wa muhaddisayya. Ya. Ini luar biasa. Wa syahida lahu Rasulullah SAW bisyahadah, dan Nabi memberikan kesaksian bahwa keduanya mati syahid. Kemudian walam yusammillahu subhanahu wa ta'ala ahadan min ashabin nabi wa ashabi ghairi minal anbiya illa Zaid bin Harithah, dan Allah tidak pernah menyebut satu pun sahabat Nabi manapun, sahabat Nabi Muhammad atau sahabat Nabi-Nabi yang lain, tidak ada satupun yang Allah sebut dalam Al-Quran kecuali Zaid bin Harithah, sebagaimana tadi saya sampaikan. Al-Ahzab 37. Siapa sahabatnya Nabi Isa namanya? Ada yang tahu? Siapa sahabatnya Nabi Ibrahim? Ada yang tahu? Siapa sahabatnya Nabi Adam? Ada yang tahu? Siapa sahabatnya Nabi Idris? Nabi Yusuf? Nabi Yunus? Zulkifli? Ilyas? Musa? Ada yang tahu nama sahabat-sahabatnya? Nah, ada yang tahu. Kalau kita hanya buka Al-Quran saja, tanpa buka hadis, tanpa buka sirah, kalau ada orang yang ditanya, siapa sahabatnya Nabi Muhammad? Kalau kita nggak melihat yang lain, yang kita tahu cuma siapa? Zaid saja. Kenapa? Karena Allah yang langsung menceritakan dan menyebut nama itu. Seandainya nih kepala kita kosong, nggak ada isinya sama sekali, nggak pernah baca hadis, nggak pernah baca sirah, nggak pernah tahu sahabat Nabi siapa saja, nggak pernah tahu Abu Bakar, Umar dan seterusnya, sebutkan sahabat Nabi. Nih baca Al-Quran 30 juz. Luqman bukan. Maryam bukan. Dipretelin satu persatu nama,
Ilyas bukan, oh itu mah nabi. Musa bukan, itu nabi. Terus ketemu Zaid, itu dia satu-satunya sahabat Nabi dalam Al-Quran. Bisa dibayangkan kan bagaimana seistimewa itu. Di sini ada yang namanya Zaid nggak? Nggak ada. Syahid, ya. Sa'id, ya. Baik. Wa kana Zaid abyad ahmar, beliau kulitnya putih merah. Oh, merah putih Indonesia beliau ini. Putih merah. Karena Zaid abyad ahmar, putih merah. Putih merah. Subhanallah. Wa kana ibnuhu Usamah adimu syadidil adimah. Nama anaknya adalah Usamah. Nah, ini tentang Zaid bin Haritha. Ya, beliau mengikuti semua peperangan bersama Nabi sampai wafatnya di Mu'tah. Setiap syariah Rasul, beliau yang hampir selalu dijadikan sebagai pemimpin syariah itu. Ya, kenapa? Ada satu hal yang saya lupa, karena Bani Kalb ini termasuk Bani suku yang jago perang sebenarnya. Jadi darah perangnya, kemudian semangat juangnya, mentalitas sebagai pahlawannya itu hadir berdasarkan sukunya, turun temurun itu. Makanya dalam Usudul Ghabah dinyatakan bahwa ibunya yang sedang keluar kemudian anaknya menjadi diperjualbelikan atau ditebus itu riwayat yang jarang disampaikan dalam beberapa riwayat yang lain ketika menjelaskan tentang Zaid bin Harithah. Lebih banyak mengatakan misalnya tentang perang. Jadi sukunya diserang, kemudian mereka kalah, maka Zaid yang kemudian diculik, diambil dan diperjualbelikan. Ya. Itu yang lebih banyak saya jumpai minimal ya. Tapi wallahu alam mana yang paling benar saya nggak tahu. Ya, kita sampaikan apa adanya. Tetapi tentang bagaimana darah itu hadir dari sukunya, memang Bani Kalab terkenal sebagai suku yang bukan suka perang tapi hebat gitu, jago dalam perang, jago dalam berduel, jago dalam bernegosiasi, ya, yang punya harga diri besar gitu. Nah itu ya tentang Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu warḍah. Baik, sampai di sini ada yang mau dipertanyakan atau ditanyakan, silahkan. Saya tutup dulu sementara. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ala ilmi Ustaz. ثم البرنامج بعد السؤال. هل لك سؤال؟ سؤال ولا سؤال؟ سؤال. ايش معنى سؤال؟ ها؟ سؤال. ها؟ سؤال batuk. Fadal, siapa?